Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Rifania Valianti, biasa dikenal dengan Safa. Saat ini saya menduduki bangku kelas 10 di SMA Tunas Luhur Paiton, Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem ekonomi. Mungkin di sini teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah tersebut. Tetapi, apa sih sistem ekonomi itu? Nah, jadi sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya. Mulai dari kegiatan produksi, distribusi, bahkan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan agar kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dengan seimbang. Sebenarnya, inti dari sistem ekonomi ialah menjawab 3 masalah pokok ekonomi atau biasa kita sebut dengan 3M. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu 3M itu apa aja sih? Yap, betul sekali. 3M itu terdiri dari what, itu digunakan untuk menanyakan barang apa sih yang diproduksi. Yang kedua ada how, itu digunakan untuk menanyakan bagaimana sih cara memproduksinya. Dan yang terakhir for what, itu untuk menanyakan untuk siapa sih barang tersebut. Nah, dikarenakan setiap negara itu memiliki cara sendiri untuk menjawab 3M tersebut, maka terciptalah yang namanya sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sistem ekonomi liberal. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpimpin. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, itu ada sistem ekonomi tradisional. Teman semua, mari kita membahas satu persatu sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis, di mana kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada campur tangan dari pemerintah, sehingga masyarakat bebas membuka usaha apapun. Dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi yang namanya kecurangan. Pada sistem ini, harga barang dan jasa ini ditentukan oleh pasar melalui interaksi penawaran dan permintaan. Negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal ini adalah negara Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Salah satu contohnya yaitu di Amerika Serikat, warga di sana bebas membuka usaha apapun. Salah satunya mendirikan usaha teknologi seperti Apple atau Google tanpa izin dari pemerintah pusat, selama itu masih mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sistem ekonomi liberal memiliki kelebihan berupa inovasi tanpa batas bagi setiap individu, namun memiliki resiko munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi antara pemilik modal dan yang tidak punya modal. Sebaliknya, sistem ekonomi komando unggul dalam mencapai pemerataan pendapatan secara lebih mudah. Tetapi, kelemahan utamanya adalah membatasi kebebasan dan kreativitas masyarakat dalam berusaha. Kedua, yaitu sistem ekonomi komando, di mana seluruh kegiatan ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan barang apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, bahkan siapa saja yang boleh menjualnya. Dan tujuan dari sistem ini yaitu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan pemerataan ekonomi. Dan negara yang menggunakan sistem ekonomi komando ini yaitu negara Vietnam, Tiongkok, Kuba, bahkan Korea Utara. Salah satu contohnya yaitu di Korea Utara, pemerintah yang menentukan berapa jumlah beras yang harus diproduksi dan siapa saja yang boleh menjualnya. Sedangkan warga di sana tidak bisa membuka bisnis apapun
tanpa izin dari negara. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran, di mana ini berisi perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan komando, di mana masyarakat masih bisa tetap membuka usaha sendiri, tetapi ada pemerintah yang ikut campur untuk menjaga keseimbangan. Negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran ini yaitu negara Indonesia, Prancis, dan Malaysia. Salah satu contohnya yaitu di negara Indonesia. Masyarakat tetap bisa membuka usaha seperti usaha toko, restoran, atau pabrik, tetapi hal-hal penting seperti air dan listrik itu dipegang oleh negara melalui PDAM dan PLN. Nah, pada sistem ekonomi campuran ini berusaha menjaga keseimbangan antara pemerataan dan kebebasan. Terakhir yaitu sistem ekonomi tradisional. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat adat atau pedesaan. Kegiatan ini masih dibilang cukup sederhana dan hasilnya pun juga dikonsumsi untuk diri sendiri, bukan untuk dijual. Salah satu contohnya yaitu suku Baduy di daerah Banten yang menanam padi sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Dan kadang mereka melakukan sistem barter hasil bumi dengan barang yang lain. Dapat kita simpulkan bahwasanya sistem ekonomi liberal lebih mengarah pada kebebasan. Sistem ekonomi komando lebih mengarah pada pemerataan. Sedangkan sistem ekonomi campuran lebih mengarah pada menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pemerataan. Sedangkan sistem ekonomi tradisional lebih menjaga nilai kebudayaan dan kebersamaan. Nah, teman-teman, coba sekarang kita pikirkan lagi deh, gimana jadinya kalau sistem ekonomi diberi kebebasan secara penuh? Dan seberapa penting sih peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pemerataan? Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.